Selamat pagi, jemaat Yesus Lapang yang Yesus kasihi. Kita sudah lama tidak berjumpa kembali dan dalam kesempatan ini kita rindu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk berkat penyertaan dan pertolongan yang kami boleh rasakan hari lepas hari. Hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Terima kasih Kristus, kalau kita pikir-pikir selama kita hidup, sudah berapa kali kita membaca atau mendengar firman Tuhan? Saya yakin kebanyakan dari kita sudah lebih dari 3 kali atau bahkan sudah tidak terhitung lagi. Dari kecil sampai berumur sekarang, firman Tuhan itu sudah seperti makanan sehari-hari. Tapi mari kita renungkan sejenak. Dari sekian banyak firman Tuhan yang pernah kita baca dan kita dengar, apakah pernah firman Tuhan itu membuat kita merasa tidak nyaman? Apakah ketika kita membaca Alkitab, kita pernah merasa terusik dengan ayat-ayat yang kita baca? Apakah ketika kita mendengarkan khotbah, kita pernah merasa firman Tuhan itu seolah terarah langsung kepada hati kita? Jika ya, maka di saat-saat seperti itu sebenarnya kita sedang mengalami bahwa firman Tuhan itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lalu saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita untuk membawa hidup kita itu semakin serupa dengan Kristus. Dan firman Tuhan di dalam Alkitab adalah cara Allah berbicara kepada kita. Ketika kita bergumul dengan perkataan, maka firman Tuhan itu bisa datang kepada kita untuk mengoreksi lidah dan perkataan kita. Ketika kita bergumul dengan masalah pengampunan, firman Tuhan akan memperhadapkan kita kepada standar pengampunan Kristus Yesus. Jika kesombongan menjadi kubu pertahanan kita, maka firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang kerendah hatian. Dosa apapun yang butuh diatasi, firman Tuhan akan memperhadapkannya dengan kita. Dan itu seringkali mengusik dan membuat kita tidak nyaman. Seperti pedang bermata dua yang menusuk amat dalam dan memisahkan mana yang berkenan di hadapan Allah dan mana yang tidak. Namun perlu kita sadari bahwa rasa tidak nyaman itu adalah awal proses transformasi rohani yang sedang bekerja dalam hidup kita. Merasa terusik ketika mendengar firman dapat menjadi tanda bahwa sebenarnya kita sedang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan menuju keserupaan kepada Kristus. Apakah kita mau hidup aman-aman dan tanpa terusik, Bapak Ibu? Gampang caranya, yaitu dengan menghindari mendengar firman Tuhan berbicara kepada kita. Abaikan saja membaca Alkitab, gak perlu dengar khotbah, gak perlu datang ke gereja untuk beribadah, gak perlu ikut baca gali Alkitab atau pendalaman Alkitab, kita akan hidup nyaman tanpa terusik. Tetapi sejatinya dosa sedang menggerogoti hidup kita dan membuat kita kehilangan relasi yang indah bersama dengan Allah. Mana yang mau kita pilih, Bapak Ibu? Bukankah selama kita masih terusik dengan firman Allah, itu berarti Allah masih mengasihi kita dan rindu kita berubah dan bertumbuh. Mari seperti pemazmur kita mau berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mari jemaat kekasih Kristus, kita izinkan firman Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita, menemukan setiap dosa dan ketidakmurnian kita, serta mengubahkan hidup kita hari demi hari semakin serupa Kristus. Jadikanlah satu kebiasaan menerima firman Tuhan dengan serius, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kalau Engkau masih berbicara kepada kami melalui firman. Berbicaralah dan bekerjalah seluas-luasnya dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau dibentuk dan diajar oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.